warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Heni Hermawati dari kelas Manajemen L MPM 119020427. Di sini saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup bisnis. Pertama, pengertian bisnis adalah keseluruhan dari aspek kegiatan untuk menyalurkan barang-barang melalui saluran yang produktif, dimulai dengan membeli barang mentah seperti bahan baku sampai menjadi barang jadi yang siap pakai. Adapun menurut Kesmono, bisnis merupakan proses sosial yang dilakukan oleh setiap individu atau kelompok melalui proses penciptaan dan pertukaran kebutuhan dan keinginan akan suatu produk tertentu yang memiliki nilai atau memperoleh manfaat atau keuntungan. Sehingga secara konsep, bisnis adalah suatu kegiatan yang terorganisir untuk menghasilkan dan menjual barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Berdasarkan jenisnya, bisnis terbagi menjadi 4. 1. Monopsoni, 2. Monopoli, 3. Oligopoli, 4. Oligopsoni. Monopsoni adalah keadaan saat satu pelaku usaha menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan jasa dalam suatu pasar komoditas. Biasanya, monopsoni terjadi pada suatu perkebunan, pertanian, dan industri hewan potong. Contohnya, hanya ada satu perusahaan yang menangani kereta api di Indonesia, yaitu PT KAI. 2. Monopoli. Monopoli merupakan suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu penjual yang menguasai pasar. Dan biasanya harga suatu barang atau jasa ditentukan oleh seorang penjual itu sendiri, yang disebut monopolis. 3. Oligopoli. Oligopoli adalah pasar di mana penawaran satu jenis barang dikuasai oleh beberapa perusahaan. Jadi, semisalnya ada suatu harga barang atau jasa naik atau turun di perusahaan pesaing, maka perusahaan pesaing lainnya akan menurunkan atau menaikkan harga barang atau jasa tersebut, karena mereka tidak mau kalah saing. Jadi harga itu ditentukan oleh harga pesaing. 4. Oligopsoni adalah keadaan di mana 2 atau lebih pelaku usaha menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang atau jasa dalam suatu pasar komoditas. Selanjutnya, tujuan bisnis. Pertama, tujuan bisnis ada profit, kedua grow, 3 continuity, 4 stability, 5 public service, 6 welfare. Profit adalah berbisnis untuk mendapat keuntungan, grow berbisnis untuk pertumbuhan ekonomi, continuity berbisnis untuk pertujuan berkesinambungan, stability berbisnis untuk kestabilan keuangan, public service berbisnis untuk membuka pelayanan umum seperti jasa, welfare berbisnis untuk kesejahteraan masyarakat ataupun perusahaannya. Adapun tujuan bisnis seperti umumnya dalam ekonomi memperoleh keuntungan, dalam sosial memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat. Selanjutnya, sistem perekonomian. Sistem perekonomian adalah sistem yang digunakan oleh suatu negara untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya baik individu maupun organisasi pada negara tersebut. Sistem perekonomian terbagi menjadi 3 jenis. Pertama, sistem ekonomi sosialis. Kedua, sistem ekonomi liberal atau kapitalis. Ketiga, sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi sosialis adalah sistem ekonomi di mana ekonomi diatur oleh negara. Sistem ini juga disebut sistem ekonomi terpusat. Sistem ekonomi terpusat adalah sistem ekonomi di mana pemerintah memegang peranan penting atau dominan dalam pengaturan kegiatan ekonomi. Sedangkan sistem ekonomi liberal atau kapitalis adalah suatu sistem ekonomi di mana seluruh kegiatan ekonomi mulai sepenuhnya diserahkan kepada mekanisme pasar permintaan
dan penawaran. Lalu sistem ekonomi campuran adalah sistem ekonomi yang berjalan dengan kerjasama antara pemerintah dan swasta dalam memecahkan masalah ekonomi. Selanjutnya adapun sistem pasar. Sistem pasar merupakan tempat bertemunya calon penjual dan calon pembeli barang dan jasa. Biasanya penjual dan pembeli akan melakukan transaksi di pasar. Syarat terjadinya transaksi pasar, adanya barang, adanya pedagang, adanya pembeli, ada kesepakatan harga barang, dan tidak ada paksaan. Berdasarkan kegiatannya, pasar dibagi menjadi dua, yaitu ada pasar nyata, ada pasar abstrak. Pasar nyata biasanya di mana barang-barang yang akan diperjualbelikan dan dapat dibeli oleh pembeli secara langsung. Contohnya adalah pasar swalayan. Pasar abstrak di mana para pedagangnya tidak menawarkan barang-barang yang akan dijual dan dibeli secara langsung. Contohnya ya pasar online. Namun berdasarkan cara transaksinya, pasar dibagi menjadi dua juga, yaitu ada pasar tradisional dan pasar modern. Pasar tradisional biasanya di mana para penjual dan pembeli dapat mengadakan tawar-menawar secara langsung. Barang yang diperjualkan barang pokok. Sedangkan pasar modern adalah pasar di mana barang-barang diperjualbelikan dengan harga pas dengan layanan sendiri. Contohnya biasanya mall, plaza, dan lain-lain. Dalam berbisnis, kita juga harus memperhatikan beberapa hal yang merupakan celah bisnis atau kesempatan bisnis. Di antaranya adalah penuhi kebutuhan konsumen. Penuhi kebutuhan konsumen yaitu dengan cara memperhatikan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat sekitar. Kedua, jual keunikan. Jual keunikan yaitu dengan cara membuat hal baru atau yang unik seperti program baru, teknologi yang baru, ataupun dengan yang lainnya. Ketiga, beri fasilitas tambahan seperti servis tambahan pada konsumen sehingga konsumen semakin suka dan merasa terpenuhi. Keempat, jadi agen. Jadi agen biasanya dengan menyediakan jasa atau layanan yang lebih spesifik seperti jasa modeling, jasa fotografer, dan lain-lain. Terakhir yaitu buka kantor. Buka kantor dengan cara merintis usaha sendiri. Dalam bisnis ada pun unsur-unsur penting dalam aktivitas ekonomi. 1. Manusia atau pengendali dan tenaga kerja. 2. Modal yaitu modal awal. 3. Material yaitu peralatan seperti termasuk bahan baku. 4. Metode adalah sebagai langkah dalam aktivitas ekonomi. Kelima, manajerial. Manajerial adalah langkah pengolahan dalam suatu aktivitas ekonomi. Terakhir ada mesin atau peralatan. Mesin atau peralatan adalah alat pembantu dalam aktivitas ekonomi. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching, guys.